Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Armir Tarafina Kamiswara dari kelas 11 B nomor absen 5. Di sini saya akan membacakan teks berita yang berjudul Dapatkah ekonomi Indonesia pulih kembali pasca pandemi COVID-19? Jakarta, CNN Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan bahwa ekonomi Indonesia mampu menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang cepat meskipun menghadapi pandemi COVID-19 dan tekanan ekonomi global. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,7%. Namun, pemerintah berhasil mengatasi kontraksi tersebut dalam waktu 12 bulan, sehingga pada tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,7%. Hal ini disampaikan pada hari Senin siang dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 atau disingkat FMB 9 bulan 9 tahun 2024. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia kembali tumbuh sebesar 3,7%. Berbagai program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial dinilai mampu membawa perekonomian Indonesia kembali mencapai pertumbuhan 5% pada tahun 2023. Akibat dari pertumbuhan ekonomi yang baik, pemerintah dan Bank Indonesia mengubah target inflasi menjadi 2+1% pada tahun 2024 dari target sebelumnya 3+1%. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ferry. Inflasi yang stabil penting untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Pada Agustus 2024, inflasi tahunan berada di angka 2,12%, dan ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, serta daerah dalam menjaga distribusi dan pasokan pangan, ujar Ferry. Namun, pemerintah dikejutkan dengan deflasi yang terjadi selama 4 bulan berturut-turut di akhir pemerintahan Joko Widodo. Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS mencatat deflasi sebesar 0,03% pada Agustus 2024. Deflasi serupa terjadi pada bulan-bulan sebelumnya, yakni Juli sebanyak 0,18%, Juni 0,08%, dan Mei 0,03%. BPS juga mencatat adanya penurunan jumlah kelas menengah Indonesia dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024 akibat pandemi. Meskipun demikian, jumlah kelompok menuju kelas menengah meningkat dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta orang dalam kurun waktu yang sama. Dampak dari penurunan kelas menengah pun dijelaskan oleh ekonom Bustanil Arifin. Penurunan kelas menengah dapat berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia, mengingat kelas ini berkontribusi sekitar 81,49% terhadap total konsumsi penduduk. Penurunan ini mencerminkan adanya kegagalan transformasi ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor produktif, khususnya dalam transisi pertanian ke industri manufaktur. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, ujarnya. Terdapat beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab utama turunnya kelas menengah di Indonesia. Pertama, deindustrialisasi prematur, biasanya ditandai dengan perlambatan aktivitas penurunan. Kedua, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang diberlakukan sejak April 2022. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi global seperti resesi, krisis keuangan, dan juga pandemi. Keempat, beban utang yang tinggi sebab kelas menengah sering bergantung pada kredit dan juga pinjaman. Dan yang terakhir yaitu kurangnya lapangan kerja di sektor formal bagi kelas menengah. Pemerintah pun tidak tinggal diam mengenai masalah ini. Beberapa strategi pemerintah yang dapat dilakukan seperti mengevaluasi berbagai kebijakan yang berpotensi mengancam semakin turunnya kelas menengah, kemudian meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta pelatihan keterampilan. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan dan dukungan yang memadai sangat penting untuk mendukung kelas menengah agar tetap stabil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.